Karena fakta-fakta tersebut dan kurangnya bukti tentang keterlibatan orang luar, akhirnya para penyidik menyatakan Monroe meninggal akibat bunuh diri. Menurut Hotcast, Marilyn Monroe merupakan satu-satunya wanita yang pernah dia bunuh. Dan ia juga menambahkan Monroe merupakan target yang harus mati. Nah, kita akan membahas beberapa teori-teori yang diyakini oleh beberapa orang sebagai penyebab sesungguhnya dari kematian Marilyn Monroe. Apa aja itu? Kita langsung aja ke teori yang pertama. Teori ini muncul dikarenakan 2,5 bulan sebelum kematiannya, tepatnya pada tanggal 19 Mei 1962, Marilyn Monroe sempat menghadiri ulang tahun Presiden John F. Kennedy yang ke-45. Saat itu ia menyanyikan lagu yang sangat terkenal dan fenomenal bahkan menjadi sorotan publik, yaitu Happy Birthday President. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Beberapa orang menyoroti adanya kemungkinan hubungan antara Monroe dan juga Presiden Amerika saat itu. Tetapi ternyata tidak hanya itu saja. Saat itu adik kandung Presiden yaitu Jaksa Agung AS Robert F. Kennedy dikabarkan juga telah menjalin hubungan asmara dengan Marilyn Monroe. Saat itu Monroe dikatakan ingin menyampaikan kepada publik tentang perselingkuhan dua bersaudara paling berpengaruh di AS tersebut dengan dirinya. Bahkan hubungan ini pun dibuktikan pada tahun 2007 oleh pembuat film Australia yaitu Philip Mora yang menemukan sebagian dokumen FBI yang menunjukkan Robert Kennedy memang diduga berselingkuh dengan Monroe dan ada dugaan kemungkinan keluarga Kennedy yang terlibat dalam rencana pembunuhan Monroe. Apalagi di hari kematian Monroe, tetangganya melihat Robert keluar bersama dua pengawalnya dari kepolisian LAPD. Bisa saja pada waktu itu Robert bertengkar dengan Monroe karena Monroe mungkin ingin menyampaikan kepada publik tentang perselingkuhannya. Kemudian Robert dibantu dua orang tersebut mencekoki Monroe dengan obat-obatan yang biasa dia konsumsi, lalu menelanjanginya dan meletakkan Monroe di atas tempat tidur. Teori ini juga meyakini Robert kemungkinan bekerja sama dengan Murray, si pembantu Monroe, dan Dr. Grandson untuk membuat alibi pintu kamar yang terkunci. Hanya saja sampai saat ini sepertinya tidak dilakukan penyelidikan lebih lanjut tentang dugaan keterlibatan keluarga Kennedy dalam kematian Marilyn Monroe. Teori yang kedua ini sama-sama melibatkan Robert Kennedy. Teori ini pun muncul dikarenakan pengakuan dari Bernard Spindle yang mengakui melakukan penyadapan di kediaman Monroe atas perintah Jimmy Hoffa alias Sam Giancana yang saat itu merupakan bos mafia terkenal di Amerika Serikat pada era 1960-an. Dari hasil sadapan ini diketahui bahwa Robert Kennedy, adik presiden ini, sempat terlibat adu mulut dengan Monroe di malam sebelum artis ini ditemukan tewas. Tetapi sayangnya rekaman itu telah disita dan dihancurkan pada tahun 1966. Menurut Darwin Porter, penulis biografi Marilyn at Rainbow's End, Sex, Lie, Murder, and the Great Cover-Up mengungkapkan bahwa Monroe kemungkinan besar memegang rahasia Robert Kennedy dan Sam Giancana, dan hal ini juga menjelaskan kenapa rumahnya disadap oleh Giancana. Dan di malam hari itu ada kemungkinan Monroe mungkin mengancam akan membuka mulut dan menyampaikan rahasia yang diketahuinya kepada publik. Dipercaya juga rahasia tersebut akan dapat menjatuhkan Robert dan beberapa mafia saat itu. Oleh karena itulah mereka memutuskan untuk menghabisi Monroe. Porter juga percaya ada 5 orang anggota mafia yang bertanggung jawab atas pembunuhan Monroe. Pembunuhan ini dikatakan menggunakan kain lap yang dibasahi kloroform lalu menelanjangi Monroe dan memberinya obat penenang seolah-olah overdosis. Pada saat kejadian awalnya diketahui polisi menyebutkan kematian Monroe karena kecelakaan, bukan bunuh diri karena keinginannya sendiri. Jadi kalau kecelakaan itu pihak kepolisian menganggap dia panik dan minum obat apapun untuk menenangkan diri. Tetapi kalau bunuh diri itu dia memang berniat minum banyak obat, itu bedanya. Awal mula pernyataan polisi ini dikarenakan terdapat beberapa obat yang diduga dikonsumsi Monroe dalam waktu singkat. Koroner yang saat itu bertugas menyatakan kematian Monroe disebabkan oleh
overdosis 47 kapsul Nebulta secara besar-besaran, tetapi tidak ditemukan adanya jejak obat di perut Monroe atau bukti bahwa dia telah meminum tablet secara oral. Karena yang lainnya juga disampaikan oleh Sersan Jack Lemons dari LAPD yang mengklaim bahwa tubuhnya saat itu tampak seolah-olah telah diletakkan di tempat tidur dengan kaki-kaki direntangkan lurus, benar-benar tidak seperti tubuh yang berkerut dari sebagian besar korban yang overdosis pada tablet tidur. Sehingga muncul dugaan adanya seseorang yang memang mencekoki Monroe dengan obat tidur dan meletakkannya secara rapi di tempat tidurnya. Awalnya dugaan ini menyudutkan pengurus rumah tangganya yaitu Murray dan psikiaternya Dr. Grinson yang diyakini bisa saja mereka yang membunuh Monroe dan berakting seolah-olah itu adalah tindakan bunuh diri. Tetapi hal ini tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya motif terkait dari kedua tersangka tersebut. Dan mungkin saja ada seseorang yang masuk ke rumah Monroe dan membunuhnya. Apalagi jika kita melihat dari pengakuan Bernard Spindle yang mengklaim bahwa dia dapat menyadap rumah Monroe, berarti itu bisa menjadi bukti bahwa keamanan di rumah Monroe sendiri memang tergolong rendah. Hingga akhir tahun 2015, akhirnya misteri ini seperti menemukan titik terangnya ketika seorang agen pembunuh bayaran CIA bernama Norman Hodges dilaporkan mengklaim bahwa ia membunuh 37 orang termasuk Marilyn Monroe atas permintaan pemerintah. Menurut Hodges, Marilyn Monroe merupakan satu-satunya wanita yang pernah dia bunuh. Dan ia juga menambahkan Monroe merupakan target yang harus mati. Dari yang dia ketahui, Monroe harus dihilangkan karena aktris terkenal itu telah menjadi ancaman bagi keamanan negara. Sayangnya, penyelidikan lebih lanjut dan detail lainnya tentang pernyataan Norman Hodges ini tidak pernah disampaikan ke publik dan dikonfirmasi kebenarannya. Ya, mungkin memang wajar sih karena kan itu misi rahasia, jadi nggak mungkin juga dilakukan penyelidikan pada sebuah misi rahasia. Akhirnya banyak orang yang bertanya-tanya sebenarnya apa yang diketahui Monroe sampai dia menjadi salah satu target ancaman keamanan negara. Menurut kalian apa kira-kira yang diketahui oleh Monroe? Kalian coba komen di bawah, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Salah satu teori aneh ini dibahas dalam film dokumenter berjudul Unknowledge yang dibuat oleh ahli teori konspirasi Dr. Stephen Gerer yang mengklaim Monroe dibunuh oleh CIA karena terlalu banyak tahu tentang fakta-fakta alien di lokasi misterius Roswell dan dia berencana untuk mengungkapkan semuanya ke publik. Dalam film tersebut, Grant menampilkan apa yang dia katakan sebagai memo rahasia CIA yang ditulis hanya 2 hari sebelum kematian Monroe. Gare meyakini bahwa memo tersebut mengarah pada kecelakaan UFO di Roswell, negara bagian New Mexico pada tahun 1947. Dia mengatakan bahwa John F. Kennedy telah mengatakan kepada Monroe bahwa dia menyaksikan bukti benda-benda dari luar angkasa di sebuah pangkalan udara rahasia. Gare bilang bahwa dia menemukan sejumlah dokumen petunjuk termasuk penyadapan Marilyn Monroe sehari sebelum dia meninggal yang tidak pernah diidentifikasikan. Di sadapan tersebut, Monroe mengancam akan mengadakan konferensi pers untuk memberitahu dunia apa yang dikatakan John F. Kennedy kepadanya tentang kesaksian melihat puing-puing dari kendaraan luar angkasa yang disebut dokumen itu sebagai pangkalan udara rahasia yang dibuat oleh pemerintahan Amerika Serikat. Oleh karena itulah, Gare juga menyebutkan akhirnya Monroe dibunuh karena dia mengetahui cerita dari John F. Kennedy. Menurut kalian gimana? Ini teori yang sedikit berbeda dan mungkin menimbulkan konspirasi lanjutan dari teori yang ada. Teori yang terakhir ini menyebutkan kematian Monroe adalah sandiwara yang dilakukan oleh dirinya dan psikiaternya Dr. Ralph Grinson dan juga beberapa orang lainnya. Disebutkan bahwa sebenarnya Monroe mengalami gangguan jiwa sehingga dia harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa di New Brunswick, Kanada. Gejala gangguan jiwanya pun sudah tergolong cukup serius dan juga membahayakan orang-orang di sekitarnya, maka akhirnya diputuskanlah untuk membuat kematian palsu. Teori ini muncul setelah John Alexander Becker menerbitkan sebuah buku berjudul Marilyn Monroe Alive in 1984. Becker percaya bahwa sang artis tinggal di rumah sakit jiwa selama 20 tahun tanpa
tanpa diakui sebelum dibebaskan. Dalam buku itu, Baker mengatakan seorang wanita pernah meminta tumpangan di provinsi Nova Scotia pada 1984, di mana kemudian dia mengaku sebagai Monre. Wanita itu disebut mengalami skizofrenia dan ketakutan berlebihan terhadap kota yang padat. Dia juga menceritakan tentang hari-harinya sebagai mantan bintang film, dan menurut Baker banyak yang sangat serupa dengan apa yang dialami oleh Monre. Baker juga mengatakan suara wanita ini ketika bernyanyi sangat mirip dengan Monre, karena itulah dia yakin 99% percaya bahwa wanita itu adalah Monre. Oleh karena itulah dia menerbitkan buku ini, dan itu menjadikan teori terakhir dari pembahasan kita kali ini. Nah, itulah tadi cerita tentang kehidupan dan kematian Marilyn Monroe yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan dan misteri. Kalau menurut kalian gimana? Kalian lebih percaya kalau Marilyn Monroe itu sebenarnya masih hidup, ataukah dia dibunuh oleh pemerintah, atau memang dia mengetahui beberapa rahasia yang menjadikan dia harus dihabisi? Coba kalian komen di bawah dan kita akan bahas bersama-sama. Kita diskusi bareng-bareng kira-kira kenapa penyebab sebenarnya kematian Marilyn Monroe yang sampai saat ini menjadi misteri. Oke, Amers-Mersku, sampai juga kita di ujung video kali ini. Sekali lagi aku mau mengingatkan kalian untuk please stay at home aja, di rumah aja, kurang-kurangnya untuk keluar-keluar. Apalagi kita sama-sama tahu kalau kondisi saat ini cukup sangat mengkhawatirkan. Dan kalau kalian yang punya privilege untuk work from home, aku harap udah kalian stay aja di rumah. Dan untuk kalian yang harus bekerja di luar dan berjuang di luar sana, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan, minum vitamin, jaga kesehatan, jangan dekat-dekat dengan orang, dan jangan lupa berjemur. Mari bersama-sama kita saling menjaga agar kita segera terhindar dari pandemi ini. Dan aku ucapkan terima kasih banyak untuk Amers-Mersku yang sudah bertahan sampai akhir video ini, apalagi video ini cukup panjang. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan kalau kalian ada ide-ide selanjutnya untuk video aku, kalian bisa aja komen di bawah. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan juga kalian jangan lupa follow Instagram aku di @deviamare13. Ayam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Akulah cinta kalian semua. Dadah.